waktu saya masih kecil juga ya, sudah dewasa ya, itu sering seperti itu. Sering apa? Minta tolong, ruame seperti orang kerja bakti apa kerja itu, ruame gemuruh itu suara orang-orang, ada yang teriak, ada yang menjerit, ada yang merintah-merintah, ada yang bentak-bentak, itu ada. Dan logatnya juga ada yang Jawa, ada yang pakai bahasa Belanda gitu. Ya pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Sudarminto. Nah, lokasinya tepat berada di sebuah pemakaman umum ya Pak Sudarminto ya. Nah, pemakaman umum ini adalah pemakaman umum seperti apa? Kenapa kami diantar ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dipahami bahwa apa yang sampean lihat ini adalah di Desa Perning, wilayah Kecamatan Jatigalan, masuk dalam Kabupaten Nganjuk. Dan ini makam umum Desa Perning. Pada awalnya ini makam ini adalah makam para korban kerja Romusa pembuatan waduk yang ada di Desa Perning, yang mana terkenal dengan nama Waduk Benduyu atau Waduk Benduyu. Sehingga di sini ini sudah dari para korban kerja paksa sudah berbaur dengan makam para masyarakat Desa Perning apabila meninggal dimakamkan di tempat sini. Ya, untuk makam-makam dari orang-orang kerja Romusa itu di sebelah mana? Ya kebanyakan ada di sana sebelah timur timur laut Tenggara ya kan ya. Monggo Pak, kita Monggo. ke sana. Sobat lokasi Palu, kali ini kita diantar sebuah bapak ya untuk suatu tempat, dibawa di suatu tempat yang mistis ya, yang korban dari Romusa. Jadi makanya itu teman dari labu yang direbus, sehingga banyak yang kelaparan dan banyak yang sakit dan meninggal di sini. Sudah bercampur dengan makam warga Sudarmanto. Nah ini adalah korban kerja paksa atau kerja Romusa waktu pembuatan waduk itu. Dan ini adalah diterima oleh warga sebagai sesepuh ya, terutama ini namanya Mbah Palang penjenengan ini Mbah Palang ibu putra putrinya di sini. Dan ini sebagai rasa penghormatan setiap tahun diadakan ritual, bukan ritual ya namanya ya, seperti sedekah desa. Itu biasanya di sini setiap setahun sekali tuh nanggap tayub, tontonan tayub yang di kebakaran ini menghormati ya. Ini rata-rata adalah para korban kerja paksa waktu pembuatan waduk zaman Belanda itu.
meskipun juga sudah banyak yang tertutup ya, namanya kalau orang sini namanya kendih dengan para ya yang sekarang ini. Cuma ini banyak sekali sebenarnya. Nah, ini sebagai bukti ada tanaman waktu itu. Ini tempatnya para korban kerja paksa pembuatan waduk. Dan seperti tadi saya katakan, waduk itu terkenal dengan nama waduk bendoyo. Bendoyo itu adalah semacam sayuran buah waluk ya, waluk. Itu cuma direbus begitu aja. Itu setiap hari makannya itu. Jadi orang-orang pekerja Romusa itu untuk setiap harinya mereka hanya makan buah labu yang direbus. Kalau kita kenal dengan nama bendoyo itu pakai garam cuma itu aja. Pekerja paksa itu tadi. Iya, tapi dia sesepuhnya, pemimpinnya. Bahkan dia diangkat sebagai lurah. Kalau dulu nanti lurah jangan seperti lurah sekarang. Lurah dulu kan sebutan saja. Berarti pemimpin dari para Romusa itu namanya Lurai Wong Kerjo gitu loh. Mana Pak makam dari Mbah Palang? Yang mana? Coba kita Ini Mbah lihat. Palang. Ini Mbah Palang. Terus yang ini Putri, maksud Putri apa? Putri. Anaknya atau gimana? Putri istrinya. Istrinya. Terus Ini apa? Anaknya laki-laki, terus ini saudaranya, adiknya Mbah Palang. Ini dihormati sekali oleh sini. Dan itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat sini. apa? Maksudnya dirasakan seperti apa? Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun itu ada mortir dari sana, dari Lestari itu ditembakkan ke sini. Ya alhamdulillah itu nyampe di desa Peni nggak ada yang meledak. Jadi di zaman Belanda ada semacam kayak pengeboman di daerah sini. Itu sudah zaman kemerdekaan, Mas. Jadi sudah agresi kedua. Iya, agresi kedua setelah Belanda datang kembali betul, setelah Jepang menyerah begitu ya. Nah, itu di sini sempat ada serbuan dari Belanda begitu. Mortir betul. Dibom istilahnya. Tapi nggak meledak. Dan masyarakat sini percaya itu karena perlindungan daripada kekuatan dari Mbah Palang untuk melindungi masyarakat desa Peni. Untuk waduknya di mana, Pak? Nah, itu sebelah itu. Boleh ke sana, Pak? Monggo. Diantar. Oke, bersama Pak Darminto kita akan diantar ke sebuah waduk ya, waduk pembuatan atau waktu kerja Romusa. Jadi dia dikasih makan bendoyo. Bendoyo itu adalah sebuah labu yang dikukus atau direbus ya. Jadi kita diantar ke waduknya ya, yang di zaman dahulunya itu dibuat kerja paksa sama ini. Oh, ini waduknya ini ya. Oh, ini waduknya ini. Jadi waduk ini dulu pakai kerja paksa itu ya. Kerja paksa. Ini nama dari waduk bendoyo. Betul. Ada kisaran luasnya berapa, Pak? Ini kalau nggak salah ada 5 sampai 7 hektar mungkin. Ini 5 sampai 7 hektar. Bentar ya. Waduk ini luasnya kisaran berapa, Pak? 5 sampai 7 hektaran. 5 sampai 7 hektar. Karena ini kan seperti L gitu ke sana. Sebenarnya itu juga termasuk waduk, cuma kan enggak masih datar, masih tinggi. Cuma ini kandungan airnya ini ya sekitar antara 5 hektaran. Tapi kalau luasnya itu lebih. Biasanya kan kalau waduk, apalagi waduk buatan dari hasil kerja paksa, Betul. itu historis, penyiksaannya itu masih kelihatan, masih berasa sampai sekarang. Adakah orang-orang warga sini mendengarkan tangisannya, cerita mereka di waktu disiksa begitu? Adakah cerita-cerita seperti itu?
ada hal seperti itu sebenarnya orang sini sudah lumrah ya, dulu, tapi untuk masa-masa sekarang ini sepertinya sudah jarang sekali. Waktu saya masih kecil juga ya sudah biasa ya, itu sering seperti itu. Sering apa? Minta tolong, uame seperti orang kerja itu itu uame gemuruh itu suara orang-orang teriak, ada yang menjerit, ada yang merintah-merintah, ada yang minta-minta itu aja. Dan logatnya juga ada yang Jawa, ada yang pakai bahasa Belanda gitu. Jadi, itu sering sekali waktu itu, bahkan Semacam kayak apa namanya, orang yang lagi disiksa, ya menjerit begitu Pak. ya biasanya itu kalau malam Selasa Kliwon itu kedengarannya memang lebih cenderung penyiksaan, itu rintian, suara-suara cemeti itu terdengar, bentaan-bentaan. Tapi kalau Jumat Legi itu seperti minta tolong. Jadi arwah-arwah yang waktu itu ya mungkin sampai mati ya itu minta tolong. Nah, minta tolong itu terdengar tangisan yang menyayat hati gitu, sehingga warga itu biasanya mengadakan suatu selamatan bersama-sama tahlil gitu, baca-baca ayat-ayat Al-Quran gitu. Ya Pak Darminto, saat ini kami ini melihat Pak Darminto menaruh sebuah kendi di sebuah makam dari makam pekerja Romosai. Adakah nasihat ataupun filosofi tertentu terhadap adanya kendi yang ditaruh di makam ini Pak Darminto? Jadi apa yang saya lakukan ini meneruskan atau muri-muri melanjutkan daripada apa yang pernah saya terima dari leluhur saya, baik bapak maupun kakek saya. Kalau kesannya waktu itu seperti ini, bahwa kalau kita punya keluarga yang meninggal itu bawakan kendi yang ada airnya. Untuk apa? Waktu itu saya tanya seperti itu. Ini kendi kalau orang Jawa namanya lantingan. Kalau diterjemahkan secara yang lanting atau ngangkat. Apa? Di dalam apa ya? Pisiologi Jawa itu anak putu kuwi iso mendem jero mikul dhuwur, ora mung wong tuwa neng kabeh leluhuri, semua ahli kuburnya. Dengan kita memberikan doa-doa itu yang terutama bagi yang sudah meninggal, demikian juga dengan kita sebagai anak cucu yang baik akan membawa nama para leluhur kita yang sudah meninggal itu juga menjadi baik. Sebagai contohnya, oh si A itu anaknya itu, cucunya itu membawa nama yang baik. Jangan sampai kita tidak bisa mengangkat atau melanting nama para pendahulu kita, leluhur kita utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa kita hidup ini tidak cuma secara lahiriah, tapi kita membutuhkan yang namanya tanah dan air. Apapun yang sama lihat bahwa ini kendi dibuat dari tanah, di dalamnya ada air, kita tidak usah, memang maaf ya, seperti saya ini hanya memang pengetahuan sangat sedikit sekali orang desa. Yang namanya tanah air ini ya ini kendi bersama isinya air, inilah tanah air yang nyata gitu. Dan kalau kita minum bisa merasakan segar, dan kita wajib untuk mengangkat setinggi-tingginya bagi tanah air itu bangsa dan negara. Itu juga pesan dari leluhur kita, jangan sampai melupakan bangsa dan negara apapun itu. Jadi artinya seseorang dari dalam tradisi Jawa membawa kendi ke makam itu supaya memberikan suatu pesan, angkatlah derajat si ahli kubur. Betul. Gitu. Dengan apa? Kita sebagai sanak keturunannya selalu memberikan contoh yang baik gitu Pak. Betul, juga apa bisa mungkin kita juga punya kesalahan ya, manusia kan sudah lumrah. Semoga yang kuasa, sang yang widi memberi pengampunan
sehingga damai di alamnya, di alam kubur ya. Itu mungkin nggak bisa dilihat, tapi yang nyata kalau kita berbuat baik, menjadi anak keturunan yang baik, mau tidak mau nama leluhur kita yang sudah terdahulu akan juga ikut baik. Itu yang nyata. Itu yang prinsip pertama. Yang kedua itu tadi, jangan sampai melupakan tanah air. Itulah pesan para leluhur kita. Terima kasih.